Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Junarsi Mayansari dengan NIM 5020017 dari kelas 4 APGSD. Di pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Telaah Kurikulum, kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif ialah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Teknik penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran ini berupa tes lisan, tes tulis, penugasan, dan tes kinerja. Rapor dengan pembelajaran tematik integratif tidak menggunakan angka sebagai penilaian, namun dengan deskripsi kalimat dan menilai seluruh aspek. Pembelajaran tematik integratif sebagai suatu proses memiliki beberapa karakteristik, yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Otentik merupakan pembelajaran integratif kemungkinan peserta didik untuk mengalami fenomena dari segala sisi. Bermakna merupakan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan. Otentik merupakan bentuk pembelajaran secara langsung, dan aktif merupakan pembelajaran menekankan pada keaktifan siswa baik secara fisik, mental, dan intelektual guna mencapai hasil yang optimal sesuai dengan hasrat, minat, dan kemampuan siswa. Karakteristik di atas dapat kita simpulkan pendekatan tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pelajaran memberikan pengalaman langsung karena mereka belajar dari hasil pemahaman sendiri. Yang ketiga, pembelajaran mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan kesamaan konsep atau keterkaitan konsep. Yang keempat, mata pelajaran tidak ketara dalam pembelajaran karena sudah dalam satu kesatuan. Yang kelima, pembelajaran bersifat fleksibel karena guru dapat mengaitkan dengan berbagai objek. Dan yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain serta menyenangkan. Pembelajaran tematik integratif ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang 10 tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Hal tersebut dikarenakan materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata, konseptual, dan bermakna bagi peserta didik, mana tujuan pembelajaran tematik integratif adalah: 1. Mudah dalam memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpadu, dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, dan atau pengayaan. 8. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Dalam pembelajaran tematik integratif ini ada 10 model, yaitu model penggalan, model keterhubungan, model saraf, model urutan atau rangkaian, model bagian, model jaring, laba-laba, model galur, model keterpaduan, model celupan, dan model jaringan. Selanjutnya yaitu tematik integratif berbasis keterampilan abad 21. Memasuki abad 21, dunia menghadapi perubahan drastis yang didorong oleh perubahan masyarakat industri ke masyarakat industri teknologi dan informasi. Perubahan yang drastis tersebut ditandai dengan keadaan yang serba tidak pasti dan perubahan yang sangat cepat. Dukungan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan industri. Adanya ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat memunculkan perubahan sikap pada individu, kelompok masyarakat, organisasi, maupun pada dunia industri. Pada
Metode pembelajaran tematik integratif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan pengalaman dan pengetahuan sehingga peserta didik lebih mudah menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan. Jadi, dalam proses pembelajarannya akan memberikan makna yang utuh kepada peserta didik tema yang tersedia, di mana keterampilan pada abad 21 ini diajukan untuk lebih fokus mengembangkan kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Baiklah, selanjutnya yaitu tematik integratif berbasis pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana terdapat di contoh gambar di atas. Pengayaan serta secara mendalam dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan di masa modern seperti saat ini. Nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar sekarang ini semakin memudar. Banyak pelajar yang tidak paham sejarah dan filosofinya. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Pembelajaran yang berkaitan tentang Pancasila akan selalu didukung penuh. Hal ini dikarenakan untuk memperbaiki karakter dan nilai Pancasila. Seorang pelajar Pancasila haruslah memiliki sikap tegas dan tanggung jawab yang mana hal ini sebaiknya diajarkan sejak dini oleh orang tua mereka, termasuk hal spiritual yakni hubungan dengan Sang Pencipta. Menjadi seorang pendidik pun juga ikut serta dalam pembenahan pembelajaran berbasis pelajar Pancasila. Kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.